Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka M. Japar. Saya dari program studi pendidikan IPA kelas B, jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati. Yang pertama yaitu ada konsep keanekaragaman hayati. Setiap makhluk hidup di dunia ini memiliki sifat yang berbeda dengan makhluk hidup lainnya, tetapi beberapa di antara mereka juga memiliki sifat yang sama. Perbedaan inilah yang kemudian disebut dengan istilah keanekaragaman hayati. Kemudian ada tingkat keanekaragaman hayati, yaitu dibagi atas 3. Yang pertama, keanekaragaman hayati tingkat gen. Yang kedua, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia yaitu terdiri dari flora dan fauna, di mana keanekaragaman flora di Indonesia dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis adalah jenis hutan yang paling banyak berada di Indonesia. Yang kedua yaitu hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang bermusim. Maksud dari musim ini adalah hutan ini akan menggugurkan daunnya saat musim kemarau dan kembali menjadi hutan lebat saat musim hujan. Yang ketiga yaitu sabana. Sabana adalah padang rumput yang diisi oleh rerumputan serta pohon-pohon berjenis pendek. Dan yang keempat, stepa. Stepa adalah padang rumput yang sangat kering. Kemudian keanekaragaman fauna di Indonesia yaitu dibagi atas 3. Yang pertama yaitu wilayah oriental, dan yang kedua wilayah Australia, dan yang ketiga peralihan. Selanjutnya, faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati yaitu ada 6 faktor. Yang pertama, hilangnya habitat. Yang kedua, pencemaran tanah, udara, dan air. Yang ketiga, perubahan iklim. Yang keempat, eksploitasi tanaman dan hewan. Yang kelima, masuknya spesies pendatang. Dan yang keenam, industrialisasi pertanian dan hutan. Adapun usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu ada pelestarian secara in situ dan pelestarian secara ex situ. Di mana pelestarian secara in situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilakukan di habitat asalnya. Pelestarian sumber daya alam hayati secara in situ antara lain Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Laut, dan Hutan Lindung. Sedangkan pelestarian secara ex situ artinya pelestarian sumber daya alam hayati yang dilaksanakan di luar habitat asalnya atau dipelihara di tempat lain. Pelestarian ex situ ada beberapa macam, misalnya kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan taman hutan raya. Berikut yang terakhir yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama yaitu bermanfaat sebagai penyedia bahan pangan. Yang kedua bermanfaat sebagai bahan dasar suatu obat. Yang ketiga yaitu bermanfaat untuk membuat bangunan berupa rumah atau sejenisnya. Yang keempat yaitu bermanfaat sebagai perlindungan terhadap kerusakan lahan. Yang kelima yaitu bermanfaat sebagai alat transportasi. Yang keenam bermanfaat untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedelapan yaitu bermanfaat sebagai agen daur materi. Dan yang kesembilan yaitu dimanfaatkan untuk pembuatan aneka makanan dan minuman. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.